Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, eh, pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Ustadz Alhamdulillah. kebetulan, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Amin, Taala. amin. Amin. Ini ada permasalahan saya, Ustadz. Apa itu? Ya, terkait dengan ini sering ditanyakan anak muda, ya. Mhm. Pernah ditanyakan juga ke saya, bahkan pernah ke ustadz-ustadz yang lain juga. Ya, Ya, namun saya belum menemukan jawaban yang betul-betul nancap di hati anak mhm. muda. Jawaban dari pertanyaan mereka yang pertanyaannya itu adalah Pernyataan jangan mungkin, mi dulu, pernyataan. ya pernyataan, ya katanya kalau Mhm. saya kasih tahu itu anak-anak muda kasih bagus agamamu di waktu muda. Iya, mhm. Tapi anak muda ini kadang mengatakan kasih puas-puas mi dulu di waktu muda. Ya. Nanti Tua tua bertobat bertobat, kemudian mati masuk surga. surga. Ya, Ya. minta tolong ini Ustaz penjelasannya supaya anak muda ini Mhm. tidak salah paham memahami hal yang demikian Ustaz. Ya, Ya. minta tolong penjelasannya Ustaz. Baik. Ini sebuah pernyataan memang yang sering kita dengarkan di kalangan anak muda. Ada beberapa hal yang membuat mereka menyampaikan pernyataan seperti itu. Di antaranya karena anak muda itu merasa bahwa pertama dia memiliki usia yang masih panjang, bahwa mati itu ada step-stepnya. Jadi kalau masih anak muda itu masih ada masa dewasa, baru orang tua, kakek-kakek atau nenek-nenek baru mati. Jadi Mati. seolah-olah ajal itu masih panjang. Si Nah, itu yang panjang. pertama. Yang kedua, alasan mereka bahwa mengatakan seperti itu memang karena kurangnya pemahaman agama. Nah, jadi bagaimana kita memberikan jawaban yang bisa memuaskan akalnya? Kalau pendekatan dari saya, yang pertama, dia sebagai laki-laki yang umumnya mengatakan begitu laki-laki, kita bilang, Anda nanti kalau sudah menikah, terus punya anak, kira-kira apakah Anda suka kalau anak Anda di usia masih SMP juga memberikan pernyataan seperti itu kepada Anda sebagai bapak atau sebagai ayah dengan berkata, ketika kan semua orang tua itu kalau dia seorang muslim pasti berharap anaknya itu jadi anak yang soleh soleha. Nah, betul Nah, Ustaz. terus apakah Anda sebagai bapak suka senang kalau anak Anda berkata kepada Anda sebagai bapak, Pak, eh, saya nggak usah menjadi anak yang soleh di usia saya masih sekolah ini. Saya kan masih muda Masih gitu. Saya muda. habiskan saja usia muda saya ini untuk Ya, berfoya-foya, maksiat, senang-senang. ya, Nanti saya bertobat ketika sudah tua, ya, itu ketika saya sudah ya, lanjut usia. betul Ustaz. Nah, saya yakin dia itu nggak akan menerima pernyataan itu. Artinya dia nggak mau kalau punya anak yang bandel, Betul yang Ustaz. suka maksiat. Ya, Dia pasti inginnya punya anak yang soleh soleha. betul. Nah, itu artinya apa? Dia nggak pengen punya seperti itu keturunan. Nah, oleh karena itu harusnya dia berpikir bahwa kalau dia nggak pengen punya anak keturunan seperti itu nantinya, maka dia harus menyiapkan dirinya dari sekarang dong gitu ya, menyiapkan dirinya menjadi seorang calon ayah yang baik. Nah, itu pendekatan yang pertama. Nah, yang kedua ya tentang ajal, bahwa ajal itu tidak menunggu orang tua. Jadi seandainya ya, berandai-andai dalam hal ini hal yang boleh, eh, seandainya ajal itu ditentukan oleh Allah bahwa usia 70 Anda mati, itu mungkin aja kita maksiat aja dulu gitu kan, nanti bertobat di akhir-akhir. Tapi persoalannya itulah hikmah kenapa Allah itu merahasiakan ajal. Supaya kita senantiasa merasa bahwa kematian akan menghampiri kita dengan keyakinan bahwa kita akan segera mati, maka kita akan menjauhi maksiat. Kita akan terdorong Betul untuk Ustaz. taat. Nah, seperti itu. Betul. Makanya dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "Aksir zikra hazimil lazati yaknil maut." Perbanyaklah oleh kamu mengingat yang namanya pemutus Pemutus kelezatan, yaitu kelezatan, ya, kematian. kematian. Karena orang itu kalau udah contoh, kenapa umumnya orang yang sakit itu lebih banyak ingat Allah dibanding orang yang sehat. Masih sehat. Kenapa? Karena orang yang sakit itu merasa ajalnya sudah dekat. Makanya orang yang sakit itu biasanya zikirnya, taubatnya itu lebih khusyuk gitu. Itulah diantara hikmah kenapa dalam sebuah riwayat disebutkan orang yang sakit itu diangkat dosa-dosanya, diangkat dosa-dosanya, dan ketika dia sehat dosanya nggak dikembalikan. Kenapa? Karena orang yang sakit itu lebih khusyuk ketika dia bertobat dibanding orang yang sehat. Ketika dia bertobat istighfar itu mungkin beda dengan orang yang sakit. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga pendekatannya adalah faktor pergaulan memang yang membuat dia seperti itu. Jadi
pemikiran dia seperti itu ya karena teman sepergaulannya. Nah, makanya bagaimana caranya itu tadi kita masukkan saya pemahaman-pemahaman yang bisa membantah argumentasinya, memuaskan logikanya, dan menenteramkan hatinya. Dan sekali lagi, sebaik apapun jawaban kita kepada mereka, sebenarnya kan tugas kita hanya menyampaikan saja. Persoalan hidayah itu ya hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi may yasha." Bukanlah tugasmu memberi hidayah kepada mereka, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Seandainya hidayah itu datang daripada kita sebagai penyampai, tentu setiap orang yang ditemui oleh Nabi mestinya masuk Islam. Orang-orang terdekatnya Nabi mestinya masuk Islam semua, pamannya. Faktanya enggak begitu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib itu mereka menolak Islam. Nah, jadi tugas kita memberikan argumentasi yang terbaik dengan pendekatan yang baik, nasihat yang baik, yang ahsan, tidak menyalah-nyalahkan. Anda sesat dengan pernyataan begitu. Nah, akan ada masanya orang itu menjemput hidayah. Jadi tugas kita mendoakan, menyampaikan. Jadi kalau saya seperti itu, dan saya tidak ya kita kadang merasa kayak sedih, galau dengan ketika kita menasihati teman kita, dia nggak menerima. Tapi lagi-lagi, ya itu bukan wilayah yang kita kuasai. Artinya, tugas kita hanya sebatas menyampaikan saja. Adapun dia nanti dapat hidayah, itu hak Allah Subhanahu wa taala dengan orang tersebut. Itu mungkin Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustadz tadi ini bisa membuka pemikiran daripada pemuda-pemuda yang masih ragu untuk berhijrah atau masih ragu untuk menjalankan agama sebaik-baiknya ya. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin di video atau di pembahasan selanjutnya mudah-mudahan Ustadz dan saya bisa bertemu kembali dan diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.